Mujur, Priska, Saputri, Kirana, Goa, Saskia. Baik, mari berdiri lagi. Jari dan jempol kepala digoyang. Jari dan jempol kepala digoyang. Jari dan jempol kepala digoyang. Mari siap belajar. Maju 3 langkah, hei siap belajar. Mundur 3 langkah, hei siap belajar. Berjalan, berputar dan bergandengan tangan. Berjalan, berputar dan bergandengan tangan. Oke, siap belajar ya? Siap. Kita buat dulu kesepakatan kelas ya. Semoga pelajaran kita berjalan sesuai dengan kesepakatannya. Kesepakatan untuk pelajaran saat ini. Coba. Saya Bu, makan makanan saat istirahat. Ya. Oke, kita sepakat ya. Sepakat. Makan minum tunggu istirahat ya. Bu, Makan dan minum jam istirahat. saya Bu. Sepakat ini ya? Sepakat. Tertib di dalam kelas. Oke, sepakat. Sepakat. Tertib di dalam kelas. Jadi saat pelajaran berlangsung diharapkan untuk tertib, tidak jalan ke sana kemari ya, termasuk tertib berbicara ya. Fokus dalam mata pelajaran. Fokus dalam pelajaran yang sedang berlangsung. Sepakat? Sepakat. Ya, jadi saat pelajaran ini tidak ada lagi yang sibuk kerja mata pelajaran lain ya. Fokus pada pelajaran berlangsung. Ya, kurang lebih kita sepakat 3 aturan untuk saat ini ya. Pertama, makan minum, kemudian istirahat. Yang kedua, tertib dalam kelas. Kemudian yang ketiga, fokus pada pelajaran berlangsung. Baiklah. Baiklah anak-anak, ya. Apa pembahasan kita atau pelajaran kita sebelumnya berbicara tentang apa? Coding. Tentang kecerdasan artifisial. Tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Saya Bu, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Kenapa dikatakan kecerdasan buatan? Karena kecerdasannya kayak Bu, dibuat oleh manusia. Oke, kecerdasan itu dibuat oleh manusia. Baik, mari bertepuk tangan dulu. Apa yang kalian ketahui? Apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara komputer. Ada lain? Ya, berpikir seperti cara kerjanya komputer. Oke, ya nanti sebentar baru disempurnakan. Apakah kalian pernah pelajari sebelumnya apa saja prinsip-prinsip dalam berpikir komputasional? Saya Bu, Ada berapa prinsip? ada 4. Ada 4. Ada yang disebutkan? 1. Algoritmik. Saya Bu, dekomposisi. Dekomposisi. Oke, dekomposisi. Yang Pola. kedua, Hah? Pola. Pengenalan pola. Oke, yang ketiga, Abstraksi. yang keempat. Algoritma. Mari beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baiklah
berpikir secara sederhana ya. Konsep berpikir komputasional secara sederhana. Yang kedua, dapat mengimplementasikan konsep berpikir komputasional dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat berkolaborasi dengan teman-temannya dalam menyelesaikan masalah. Baik, adapun dalam pembelajaran ini nanti, yang pertama nanti Ibu akan menyajikan gambar. Ya, kita akan mendalami gambar, lalu pembahasan tentang konsep berpikir komputasional serta prinsip-prinsipnya. Ya. Nanti setelah itu anak-anak sekalian akan dibagi dalam 2 kelompok untuk berdiskusi, lalu dipresentasikan. Ya, setelah dipresentasi diberi peneguhan, lalu kemudian nanti ada permainan, lalu diakhiri nanti dengan evaluasi. Ya, itulah gambaran proses pembelajaran kita hari ini. Bisa paham? Bisa. Bisa paham? Bisa. Baik, mari mengamati gambar. Fokus ya. Lihat ke depan. Sudah amati? Sudah. Apa masalah pada gambar itu? Saya buat mie goreng. Iya, Saya masalah. membuat mie. Oke. Membuat mie rebus. Oke. Kira-kira menurut kalian bagaimana cara membuat mie goreng itu? Yang kamu ketahui selama ini kan? Cara membuatnya bagaimana? Ambil panci, gulai bubuk, ambil air. Oke, yang tambahkan lagi? Kira-kira keduanya? Ambil apa? Kalau sudah mendidih airnya kan Bu, kita masukkan mie-nya Bu. Oke, masukkan mie-nya. Apalagi langkah berikutnya? Masukkan mie-nya. Bu, siapkan bumbu. Siapkan bumbu, lalu Mie siap disajikan. Mie kan ada tiriskan aja. Oke. Tiriskan aja Bu. Iya. Lalu Simpan air. dicampur dengan bumbu, lalu Siap disajikan. Iya. Baik. Ya. Masalah tadi masalah tentang mie goreng, dan kita akan menyelesaikannya dengan pola berpikir komputasional. Ya. Sebelum tadi membahas tentang masalah mie goreng, mari terlebih dahulu kita memahami dulu ya apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional berarti memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Seperti yang dikatakan Nova tadi, berpikir seperti komputer, Ibu. Paham kan? Mengerti? Iya, menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya. Dengan kata lain, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Yang penting dia sistematis, dia punya langkah-langkahnya, harus logis sehingga bisa diterbaca oleh komputer. Itu berpikir komputasional. Nah, dalam berpikir komputasional ini ada 4 prinsip. Tadi di awal anak-anak sudah menyebutkan. Ya. Luar biasa, kalian sudah mencari referensi di luar ya. Yang pertama, dekomposisi. Coba ulang. Dekomposisi Atau pemecahan masalah.
algoritma. Kita kembali ke Mi tadi ya. Mari kita memecahkannya dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional. Ya. Pertama, ya, dekomposisi. Masalahnya tadi adalah, ya, ini permasalahannya kamu akan memasak mie rebus. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti penyiapan alat dan bahan serta langkah-langkah memasak. Alatnya misalnya ada panci, apalagi garpu, ada piring, ya. Lalu bahannya apa bahannya? Mie, lalu air, ada bumbunya. Lalu bagaimana langkah-langkah memasaknya? Oke. Yang kedua, campur semua bumbu ke atas piring. yang ketiga, Mie rebus siap disajikan. masukkan mie ke dalam campuran bumbu, ya. Masukkan kuah mie sesuai selera. Tapi kalau tidak mau pakai kuah, pakai kering saja, itu tergantung selera. Lalu mie siap disajikan. Nah, permasalahan besar tadi adalah mie rebus dipecah menjadi beberapa bagian kecil seperti penyiapan alat, bahan, langkah-langkah, ya, dan langkah-langkah pembuatannya. Jadi, dekomposisi itu adalah proses pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil dan mudah dikelola. Ya, masalah besar yang menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu tentang masalah buat mie rebus. Misalnya contoh masalah kalian adalah menyelesaikan pekerjaan di rumah, misalnya mencuci piring. Maka apa yang kalian buat ketika mau mencuci piring? Pasti apa yang kalian siapkan? Siapkan air, siapkan sabun, ya. Lalu bersihkan dulu kotoran-kotorannya. Lalu mulai dengan sabun, lalu limbah bersih, lalu simpan pada tempatnya. Tidak mungkin duluan kamu limbah di air bersih baru sabun, ya kan? Atau kalian ketika memasak nasi pakai magic, pasti duluan apa? Siapkan air, siapkan beras, cuci beras, masukkan dalam magic, ya. Kemudian jangan lupa tekan tombol powernya. Tidak mungkin duluan kasih masuk dia punya rice cookernya, ya. Lalu ya, tentu langkah-langkahnya ya harus sistematis. Paham ya? Dekomposisi itu yuk. Yang kedua adalah pengenalan pola. 1 porsi mie rebus, pengguna airnya berapa mili? 400 mili. Ya, untuk airnya. Lalu waktu untuk memasak 1 bungkus mie membutuhkan waktu 3 menit. Itu polanya. Nah, sekarang ketika kita memasak 2 bungkus mie secara terpisah, maka kita membutuhkan berapa banyak air? 800 mili. Berapa banyak waktu? 6 menit. Ketika mau memasak 3 bungkus mie, berapa mili airnya? 1.200 mili. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan? 3 menit. Oke, ya. Berarti paham ya tentang pola. Bisa juga kalian ditemukan dalam pelajaran matematika misalnya. Misalnya ada pola angka ya. Misalnya 2, 4, 6. Berarti polanya 2 ya. Berarti setelah 6 apa? 8. Setelah 8 10 ya. Itu pola. Jadi pola adalah sebagai tahapan mengenal dan mengelompokkan setiap kesamaan. Ya. Ada beberapa manfaat pengenalan pola dalam berpikir komputasi. 1, penyelesaian masalah agar efisien. Yang kedua, mengurangi permasalahan yang rumit. Yang ketiga, membantu dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Dan yang keempat, memudah untuk memahami data.
saja. Jadi abstraksi dari membuat mie tadi adalah alat dan bahan, ya, alat, bahan dan langkah-langkah memasaknya. Yang tidak pentingnya tidak perlu. Ya. Contoh lain abstraksi, ketika kalian berangkat dari rumah tadi, ya, keluar dari pintu, kalian berjalan lurus, ya, mungkin ada belok kirinya, belok kanannya, lalu sampai di sekolah. Jadi tidak memperhatikan begini, berapa banyak batu yang saya injak tadi. Atau mungkin ada saya ketemu berapa liter kerikil, ya. Jadi kalian hanya fokus pada hal yang penting saja. Bahwa saya dari rumah tadi start, lalu jalan lurus, ya. Lalu belok kiri masuk gerbang sekolah. Paham? Jadi hal-hal yang penting saja. Begitu dalam membuat mie tadi, alat, bahan, kemudian langkah-langkah memasak. Tidak perlu begini, apa warna piringnya tadi? Bagaimana bentuk sendoknya? Ya? Jadi kan hanya menyiapkan pancinya, tidak di detail begini. Warna pancinya harus begini, model ukuran pancinya begini. Ya, tidak didetailkan seperti itu. Paham? Paham. Yang keempat adalah berpikir algoritmik. Ya. Kita kembali ke masak mie lagi tadi. Ketika memasak mie, kamu harus mengurutkan langkah-langkahnya. Ya. Kalau anak-anak perhatikan pada kemasan mie, ya, di situ ada langkah-langkah memasaknya. Pertama, masak mie dalam air mendidih selama berapa menit? 3 menit. Selama 3 menit sambil diaduk. Ya. Langkah yang kedua, campurkan semua bumbu ke dalam piring. Sambil menanti 3 menit tadi, lalu kita tuangkan bumbunya. Langkah yang ketiga, tuang mie ke dalam campuran bumbu di piring. Ya, masukkan kuah mie sesuai selera. Yang keempat, mie rebus siap disajikan. Langkah-langkah memasak dalam berpikir komputasi disebut perancangan algoritmik. Ya. Algoritma atau algoritmi yaitu proses menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkahnya, bahwa yang pertama ini, yang kedua ini, tidak terbalik, ya. Tidak begini, duluan siap disajikan, baru dari belakang tambahkan dia punya bumbu, lalu tambahkan dia punya air. Tapi dia punya harus langkah-langkah, ya. Langkah-langkah yang secara sistematis. Jadi langkah-langkahnya harus rinci, runtut dan mudah dipahami. Masak air, siapkan bumbu, campur dengan bumbu, siap disajikan. Tidak duluan begini, campur dengan bumbu, lalu kita masak, lalu angkat. Ya, berarti itu tidak sistematis lagi. Makanya di kemasan mie itu ada semua dia punya langkah-langkah. Maksud cuma nanti perhatikan. Sampai di sini kalian paham? Ada hal yang belum dipahami? Tidak. Paham? Ibu mau tanya lagi nih. Ada berapa prinsip dalam berpikir komputasional? Pertama tadi dekomposisi. Oke, memasak mie tadi apa dia boleh dekomposisinya? Dekomposisinya alat, bahan. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi dekomposisi tadi itu apa?
memikirkan begini, oh ya sendoknya harus begini, garpunya harus begini, pancinya harus begini ya. Kita abaikan hal-hal yang tidak penting. Yang keempat apa? Berpikir algoritmik. Oke, berpikir algoritmik. Yaitu bagaimana tadi? Ya. Tentang langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkahnya berarti membuat masalah, membuat mie tadi, maka langkah-langkahnya yang pertama apa ya? Berarti rebus airnya, masak airnya. Yang kedua, siapkan bumbunya. Yang ketiga, ya, angkat ya. Dan tiriskan campur dengan bumbu ya. Lalu siap disajikan. Itu berpikir algoritmik adalah berpikir tentang langkah-langkah, dan langkah-langkah itu harus runtut, harus sistematis dan mudah dipahami. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Supaya nanti mau diskusi biar bisa mengerjakannya dengan baik. Paham? Paham. Oke. Nanti bagian di sini kelompok 1 ya. Kemudian bagian di sini kelompok 2. Ini apa? Vino gabung di kelompok 1. Ya, dan kita akan siap untuk diskusi. Waktu diskusinya hanya 10 menit, bisa kan? Bisa? Oke, silakan bisa coba dari depan ini. Angkat dua kursinya dari depan. Angkat dua kursi dari depan. Yang ibu mau amati, mau nilai saat proses diskusi ini adalah kemampuan kerjasama, ya, kemampuan nanti menjelaskan pada teman, kekompakan dalam kelompok, ya, itu yang ibu mau nilai. Nanti kelompok 1 ini kalian menyelesaikan masalah membuat mie goreng, nasi goreng ya, membuat nasi goreng dengan menerapkan cara berpikir komputasional, ya. Kalian punya selesaikan masalah tentang kisah ulang tahun ya dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional. 4 prinsip itu ya.
citra untuk membaca. Buatlah prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola abstraksi, algoritmik dalam membuat nasi goreng. Dekomposisi 1. Dekomposisi membuat nasi goreng, menyiapkan bahan-bahan, memotong bumbu-bumbu, menggoreng bumbu, memasukkan nasi dan bumbu lainnya, mengaduk hingga matang, menyajikan nasi goreng. 2. Pengenalan pola membuat nasi goreng. Pola memotong dapat dikenali pada bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Pola menggoreng dapat dilihat pada proses menggoreng bumbu dan kemudian menggoreng nasi bersama bumbu lainnya. 3. Abstraksi membuat nasi goreng. Fokus pada urutan langkah yang benar-benar. Misalnya, bumbu harus digoreng terlebih dahulu sebelum nasi dimasukkan. Dan tidak perlu memusingkan merek wajan atau kompor yang digunakan.
kemudian bumbu itu harus digoreng lebih dahulu, lalu kemudian masukkan nasi, ya. Tidak perlu panjang lebar yang lain-lain. Lalu dia punya algoritmenya, prosedur memasak nasi goreng. Antara lain siapkan nasi putih, ya. Lalu haluskan apa? Bawang merah, bawang putih, kemudian cabai. Lalu apa setelah itu? Panaskan minyak di mana? Di wajan atau kuali. Lalu tumis dulu hingga apa? Harum. Kalau sudah harum, masukkan apa? Iya, masukkan nasi. Ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah masukkan nasi? Iya, diaduk-aduk hingga tercampur rata. Bisa tambahkan kecap, ya. Lalu nasinya siap disajikan. Sudah pas? Paham? Iya. Mari sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok 2. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan teman kami Jesse. Buatlah prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritmik dalam pesta ulang tahun. Dekomposisi pesta ulang tahun. 1. Tahap perencanaan. 2. Tahap persiapan. 3. Tahap pelaksanaan. 4. Tahap selesai acara. Pengenalan pola pesta ulang tahun. Pola waktu. Durasi persiapan untuk acara besar seringkali membutuhkan waktu tertentu, seperti 1 bulan sebelumnya untuk mengirim undangan dan 2 minggu untuk memesan kue. Pola kebutuhan pesta. Kebutuhan dasar seperti piring, sendok, garpu, dan gelas selalu diperlukan, terlepas dari temannya. Ini adalah pola yang bisa diantisipasi dan disiapkan. Abstraksi pesta ulang tahun. Tamu fokus pada kebutuhan umum tamu, makanan, minuman, tempat duduk. Berpikir algoritmik pesta ulang tahun. 1. Mulai tentukan tanggal acara. 2. Jika anggaran tidak mencukupi, maka selesaikan daftar tamu. 3. Jika tema sudah dipilih, maka cari ide dekorasi atau tema. 4. Ulangi proses mengirim undangan hingga semua tamu yang diinginkan telah dihubungi. 5. Periksa daftar tugas. W. Makanan, dekorasi. 6. Selesai acara berhasil dilaksanakan. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak. Semua oke? Sudah Bu. Beri tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Baik, apa masalahnya dari kelompok 2 tadi? Pesta Pesta ulang tahun. Nah, masalah pesta ulang tahun ini mari kita bicarakan dengan harapan berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dari acara ulang tahun ini, apa saja dekomposisinya? Pertama apa? undangannya Bu. Apa saja dekomposisinya? Pertama, tahap perencanaan, ya. Yang kedua, tahap persiapan. Apalagi? Tahap pelaksanaan. Dan yang keempat adalah tahap setelah acara. Itu saja deh pemecah masalahnya. Ya, langkah-langkah apanya, ya. Lalu, baik, ya. Dalam masalah pesta ulang tahun tadi, dia punya pengenalan polanya, ada pola waktu, ya. Pola waktu di sini yang pertama, durasi persiapan untuk acara besar, ya, seringkali membutuhkan waktu tertentu, ya. Yang kedua adalah pola kebutuhan pesta. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam pesta itu seperti ada piring, ada sendok, ada gelas, ya, dan juga tidak terlepas dari temanya, ya. Ini adalah pola yang perlu disiapkan. Misalnya berapa banyak gelas, berapa banyak piring, berapa banyak sendok. Nah, kemudian
bermain block click, ya. Ada main game, ya, yang membutuhkan perangkat komputer. Nah, yang kedua adalah pembelajaran unplugged, yaitu tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Nah, sebentar kita akan membuat permainan, membuat rute, ya. Misalnya ada mulai, berhenti, maju, mundur, ya, ke kiri, ke kanan. Kamu kembali dulu ke tempat dulu. Ibu minta 2 orang untuk maju. 2 orang untuk maju. Ya, 1 orangnya sebagai programmer. Nah, anggap ini robot, ini programmernya. Jadi engkau bergerak sesuai dengan perintah, ya, sesuai arahan. Kalau misalnya bilang maju berapa langkah ke kanan, berapa langkah ke kiri, lalu ambil HP, ya, pokoknya sesuai perintah. Silakan. Mulai. 2 langkah ke depan, jalan. 1 langkah ke kiri, jalan. 3 langkah ke depan, jalan. 1 langkah ke kanan, jalan. 1 langkah ke depan, jalan. Ambilkan. 2 langkah ke belakang, jalan. 1 langkah ke kiri, jalan. 2 langkah ke belakang, jalan. 1 langkah ke kanan, jalan. 3 langkah ke belakang, jalan. Simpankan. Mari balik tepuk tangan. Gantian, gantian, gantian jadi programmernya, gantian. Gantian jadi program, kau jadi programmernya. 1 langkah ke depan, mulai. 1 langkah ke depan, jalan. 1 langkah ke samping kanan, jalan. 3 langkah ke depan, jalan. 1 langkah ke kiri, jalan. 2 langkah ke depan, jalan. Ambilkan. Mundur 4 langkah, jalan. Mundur 1 langkah, jalan. Simpan. Iya, paham? Paham? Paham. Mari balik tepuk tangan. Ya. Mari kita, ya, menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba 1 orang memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tentang bagaimana? Berikan kesimpulan yang pertama. Bahwa, ya. Ada, ya. Berpikir komputasional memiliki kemampuan berpikir dan dapat menyelesaikan permasalahan manusia. Komputasional, ya, yaitu memiliki kemampuan yang berpikir dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan apa? Teknik ilmu komputer. Ya. Nah, ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Ya, ada 4 prinsip. Yang pertama, Fandri, apa? Dekomposisi. Yang kedua, Penggunaan pola. yang ketiga, bantu. Abstraksi ulang. Abstraksi. Abstraksi. Yang keempat, Algoritmik. ya, algoritma, berpikir algoritmik, ya. Jadi ada 4 berpikir komputasional, ya. Nah, dekomposisi, ya. Apa kalian paham tadi? Apa itu dekomposisi? Pemecahan masalah. Hah? Pemecah masalah. Oke, ada yang bisa tambahkan lagi? Pemecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Pecahan masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil dan mudah dikelola
sedangkan yang project menggunakan perangkat elektronik. Iya. Baik, sampai di sini ada hal yang belum dipahami? Tidak. Ya. Ada hal yang mau ditanyakan sebelum kita ke asesmen sumatif? Sebelum kita ke evaluasi? Mungkin ada hal yang dipahami? Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Oke, jawab dengan semangat ya. Siap paham? Sudah paham? Siap. Oke. Jadi kalau sudah siap paham, nanti ketika evaluasi diharapkan mampu mengerjakannya. Ya. Sekarang siap
rangkuman materi hari ini tadi. Untuk pengenal rangkuman, ya buatlah kurang lebih 1 paragraf rangkuman materi hari ini. Silakan, Ibu kasih. Oh, silakan. Satu paragraf. Oke, silahkan dikumpulkan. Iya, sudah dikumpulkan semua. Baik, anak-anak terasi, ya bagaimana pelajaran hari ini? Ya, apa menurut asiknya? Ada permainannya, ada CD, oke, ya. Atau ada ini, kalian ada saran atau misalnya pelajaran kali berikutnya mau yang bagaimana? Masih mau Semangat, Bu. supaya Lebih semangat. ya, supaya lebih semangat maunya bagaimana? Masih mau diskusi? Iya, mau masih mau. Oke, ya. Baik, terima kasih untuk partisipasi untuk semangat belajarannya hari ini dan itu terus ditingkatkan, ya. Dan mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa, ya. Silahkan maju, pimpin kita dalam berdoa. Ambil sikap yang sopan. Nanti setelah berdoa ini, Vino dengan Fandri untuk bantu bereskan peralatan ini. Mari ambil sikap yang sopan untuk berdoa. Teman-temannya